Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan pertama semester ganjil ini, materi kita mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada materi pertumbuhan dan perkembangan, di sini kita akan membahas masalah tentang pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan, kemudian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, jumlah sel, atau protoplasma yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Nah, misalnya pohon yang bertambah tinggi atau diameter batang pohon yang bertambah besar. Sedangkan perkembangan ialah proses menuju tahap dewasa. Dengan kata lain, berkembang ialah penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Misalnya, berkembangnya fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel pada suatu organisme. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali atau irreversibel. Sedangkan perkembangan merupakan proses untuk mencapai kematangan fungsi suatu organisme. Walaupun berbeda dari segi pengertian, namun kedua proses ini berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling terkait. Nah, adapun perbedaannya terletak pada faktor kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Sebaliknya, perkembangan hanya dapat dinyatakan secara kualitatif karena terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga tidak dapat diamati. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran atau volume, massa, dan tinggi. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau terukur. Nah, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada organisme. Proses ini berlangsung secara kualitatif. Baik pertumbuhan atau perkembangan bersifat irreversibel. Bila kita menanam biji tanaman, dapat diamati bahwa dari hari ke hari terjadi perubahan tinggi. Secara kualitatif, terlihat bentuk awal biji yang demikian sederhana menjadi bentuk tanaman yang lengkap. Pada tanaman yang sedang tumbuh, terlihat adanya pembentukan organ-organ baru. Misalnya daun semakin banyak, akar semakin panjang dan bertambah banyak. Melihat arah pertumbuhan, tanaman tumbuh kedua arah utama, yaitu akar ke bawah menuju ke bumi, kemudian daun dan batang ke atas. Nah, secara umum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali untuk stadium zigot yang merupakan hasil pembuahan sel kelamin betina dengan jantan. Nah, pembelahan zigot menghasilkan jaringan meristem yang akan terus membelah dan mengalami diferensiasi. Diferensiasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan sejumlah sel, membentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Nah, peristiwa diferensiasi menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut semakin kompleks. Aksonometer adalah suatu alat untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman yang terdiri atas sistem kontrol yang dilengkapi jarum penunjuk pada busur skala atau jarum yang dapat menggaris pada silinder pemutar. Nah, perkembangan awal suatu tumbuhan secara garis besar itu melalui 3 tahapan, yaitu pembelahan sel, morfogenesis, dan diferensiasi seluler. Nah, yang pertama, pembelahan sel. Zigot di dalam biji tumbuhan akan mengalami pembelahan sel secara mitosis, membentuk jaringan embrional. Nah, yang kedua, morfogenesis. Embrio yang terbentuk di dalam biji memiliki kotiledon dan akar serta tunas rudimenter. Nah, sesudah biji berkecambah, akar dan tunas rudimenter tersebut akan berkembang membentuk sistem akar dan tunas tumbuhan. Nah, proses ini dinamakan morfogenesis. Nah, kemudian yang ketiga, diferensiasi seluler. Nah, jaringan embrional terus berkembang menjadi struktur dengan fungsi khusus yang akan dimiliki pada saat dewasa. Nah, pada tahap ini, gen menentukan sifat tumbuhan. Sel-sel yang terdiferensiasi akan membentuk jaringan. Nah, diferensiasi adalah proses yang menjadikan sel memiliki fungsi-fungsi biokimia dan morfologi khusus yang sebelumnya tidak dimilikinya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama tahap awal pertumbuhan.
Pertumbuhan pada sebuah biji itu dimulai saat proses fisika, kimiawi, dan biologi. Pertama-tama biji melakukan imbibisi atau penyerapan air hingga ukuran biji semakin bertambah dan menjadi lunak. Nah, saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif sehingga terjadi berbagai reaksi kimia. Kerja enzim ini yakni mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Nah, kemudian tahap perkecambahan. Nah, pada tahap perkecambahan muncullah plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Nah, tipe perkecambahan itu ada dua macam, yaitu yang pertama tipe perkecambahan di atas tanah atau epigial. Nah, tipe ini terjadi jika plumula dan kotiledon muncul di atas permukaan tanah. Nah, kemudian tipe perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal. Nah, tipe ini terjadi jika plumula muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tetap berada di dalam tanah. Nah, itu tadi materi mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan, baik pengertiannya dan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.